Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya guru PAI di SMP PGRI 314 Parakan Muncang, Kabupaten Sumeneb. Saya adalah mahasiswa dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan ketiga tahun 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Untuk ngetes masih semangat atau tidaknya, Ibu akan kasih dulu ice breaking seperti biasanya untuk menguji konsentrasi, sejauh mana konsentrasi kalian sampai saat ini untuk belajar. Ya, bisa? Sekarang ice breakingnya kalian tahu itu semut? Itu semut? Semut itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar apa kecil semua? Praktekkan dengan tenang ya. Semut itu besar apa kecil? Kecil. Kan kalau kecil itu tangannya posisinya besar. Kalau besar posisi tangannya itu terlihat kecil. Lagi gajah besar apa kecil? Besar apa kecil? Gajah besar apa kecil? Kalau semut besar apa kecil? Konsentrasi. Satu lagi. Tahu ular? Ular dengan cacing kira-kira panjang mana? Ular panjang, cacing mah pendek, gitu kan? Ular mah panjang, cacing mah pendek. Ya. Ular panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Cacing pendek apa panjang? Konsen. Gajah itu kecil apa besar? Konsen. Nabila, cacing panjang apa pendek? Pendek. Ya, berarti masih kene cara fokus. Jihan, cacing panjang apa pendek? Pendek. Konsen. Satu lagi, coba. Gajah kecil apa besar? Besar apa kecil? Ya, oke ya. Berarti itu sedikit saja untuk menguji konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk yang masih konsentrasi. Ya, kita lanjutkan dengan berdoa ya, karena kalian sudah terfokuskan, berarti sudah siap lagi untuk belajar. Kita mari kita berdoa dulu. Samsi pimpin berdoa. Kita berdoa
dalam hati dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicek dulu kerapihannya. Barangkali masih ada yang bajunya dikeluarkan, mohon dengan sangat dikedalamkan agar terlihat rapi. Kemudian lihat di bangkunya masing-masing apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah mohon diambil terus buang ke tong sampah. Dan tidak? Ya. Berarti dalam keadaan bersih ya. Kita lanjut untuk absennya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin dibahas itu tentang apa? Tentang makanan halal dan bergizi. Itu untuk materi yang minggu kemarin. Coba ada yang bisa menyebutkan, acungkan tangannya, apa itu makanan halal? Adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, kan yang dibolehkan dimakan menurut syariat Islam. Ya. Materi yang akan dibahas saat ini yaitu masih berhubungan, yaitu tentang makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Itu untuk materi saat kita. Dari materi saat ini, pertama, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Keduanya menjadikan hikmah mengonsumsi makanan dan makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah siswa mampu menyebutkan pengertian makanan halal dan haram. Jadi kalian harus bisa menyebutkan apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram. Keduanya, siswa mampu menyebutkan dalilnya, yaitu menyebutkan dalil nakli tentang makanan halal dan haram. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan 3 kriteria makanan halal dan siswa mampu menyebutkan pengertian minuman halal dan haram. Sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu akan membagikan dulu LKPD, artinya lembar kerja peserta didik atau latihan. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu bagi kelompok 6 orang ya. Tugas pertama di LKPD sudah dikumpulkan semuanya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada tayangan video. Coba amati baik-baik. Di sini ada penjelasan tentang apa itu makanan halal dan makanan haram. Begitupun dengan contoh-contohnya. Materi yang sekarang itu tentang manfaat dari makanan dan minuman yang halal dan akibat buruk dari makanan atau minuman haram. Kira-kira apa saja manfaat makanan atau minuman halal untuk tubuh kita tuh? Bisa membaca atau menyebutkan? Satu orang saja. Berdiri Samsi. Ya, tepuk tangan untuk Samsi. Jadi apa saja manfaatnya Samsi? Menjauhi sumber penyakit. Terus? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menambah sumber tenaga. Menjaga hati dan akal. Menuntun ke surga. Ya.
Terima kasih Samsi. Tepuk tangan kembali. Taat memakan atau minum minuman halal untuk di tubuh kita. Di antaranya itu menjauhi sumber penyakit karena apa yang kita konsumsi itu makanan-makanan yang halal. Artinya ada gizinya, ada vitaminnya. Kedua, mendapatkan ridho Allah. Berarti ketika kita sholat dan kita berdoa, doa itu pun akan terdengar oleh Allah. Kenapa? Karena kita selalu senantiasa memakan dan minum makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, sumber tenaga. Jadi itu makanan dan minuman halal itu sumber tenaga untuk kita bisa beraktivitas. Keempat, menjaga hati dan akal. Terakhir, menuntun ke surga. Ini adalah manfaat dari makanan dan minuman halal. Nah, masih ada yang ingat kira-kira dalil tentang makanan haram itu Quran surat apa, ayat berapa? Mario. Surat Al-Maidah ayat 3. Kan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang disempat kamu sembelih, dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan haramkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Kira lainnya di rumah belajar lagi membaca Al-Quran ya. Sekarang tadi manfaat dari makanan dan minuman halal. Nah sekarang apa sih bahayanya atau akibat buruk untuk tubuh kita ketika kita mengkonsumsi atau makan atau minuman yang haram? Ya ini diantaranya. Nah bahayanya ini. Ya, ada yang bisa buka, berdiri dan apa? Ya, tepuk tangan untuk Danova. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang ketiga, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Yang keempat, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini ya untuk materi saat ini atau yang dibahas yaitu tentang manfaat dari makanan dan minuman halal dan bahaya atau akibat buruk dari makan atau minuman yang haram. Ya, haram. Ya, jelas tentang contoh-contoh makanan yang haram dan yang halal. Nah ini kalian bisa membedakan dari tayangan gambar ini pun mana makanan halal dan mana makanan yang haram. Bisa? Nah, di sini yang termasuk makanan halal yang mana? Daging sapi. Daging sapi. Buah-buahan. Untuk yang gambar kedua, kira-kira bisa membedakan mana yang termasuk minuman halal dan haram? Bisa. Coba sanksi minuman yang haram nomor berapa? Nomor 2 sama nomor 4, Bu. Oke, berarti ini ya yang termasuk minuman haram nomor 2 dan nomor 4. Kenapa ini garam kan? Karena Mengandung alkohol. Saya bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Makanan dan minuman ya halal. Terus dari materi yang sudah kita pelajari saat ini yaitu tentang apa itu makanan halal. Tadi sudah ada yang menyebutkan makanan halal adalah makanan yang dihalalkan. Makanan ya? Oh iya, syariat Islam. Dibolehkan dimakan menurut syariat Islam. Manfaatnya barusan sudah Noha sebutkan yaitu manfaat dari makanan dan minuman halal pertama menjauhi sumber penyakit.
minuman yang haram. Ibadah tidak diterima dan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, trauma, dan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, paham semuanya? Paham. Tapi sebelumnya ada tugas dulu ya. Nah, ini mah tugas masing-masing. Ya, jadi tugas masing-masing, bukan kelompok. Jadi kerjakan sendiri-sendiri. Buka buku tugasnya. Yang saya udah. Ya. Alhamdulillah, kita sudah merangkai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebelum bubar atau sebelum pulang, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Samsi impin doa sebelum pulang terlebih dahulu. Sebelum pulang mari kita berdoa dan nanti dimulai. Doa selesai dari salam. Memahami materi hari ini dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja manfaatnya Samsi? Menjauhi sumber penyakit. Terus? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menambah sumber tenaga. Menjaga hati dan akal. Menuntut ke surga. Terima kasih Samsi. Tepuk tangan kembali. Jadi dulu ya, mau berdiri dulu biar teman-temannya tahu dan bisa benar. Oh, baca. Bisa dicatat. Oh iya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercebik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang disempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan haramkan pula